Baik, secara singkat tadi kita bisa dengarkan bahwa beliau mendapatkan pertanyaan dari saudarinya, ya, tidak ada kata perintah wajib, ya, di terjemahan. Ya, ingat, di terjemahan. Tidak ditemukan di terjemahan kata wajib dari ayat-ayat yang bertutur tentang hijab. Tadi menyebutkan surah An-Nur dengan Al-Ahzab. Baik, sebelum kita sampai ke suratnya, itu tepatnya nanti di Quran surah ke-24 An-Nur ayat 31 dengan Al-Ahzab surah ke-33 ayat 59. Ya. Sebelum sampai ke dua surah dan dua ayat itu, saya ingin berikan penjelasan dulu ya. Terjemah itu adalah tampilan, ya, makna tekstual. Ya, tampilan makna tekstual dari sumber kalimat, ya, tertentu yang ingin disampaikan kepada kita, keumuman makna tekstualnya. Karena sifatnya tekstual, maka setiap katanya akan diterjemahkan per kalimat tanpa mengandung unsur-unsur hukum yang terdapat di dalamnya. Nah, jadi kalau terjemah itu secara umumnya belum mencakup tuh cakupan hukum, dia hanya menerjemahkan tekstual saja. Contoh begini, kalau di Quran ada kul, maka diterjemahkan dengan katakan. Nah, dia nggak akan berbicara apakah sifat katakan ini hukumnya wajib atau sunnah atau boleh saja. Yang penting ada kul, terjemahkan katakan. Ya, kutiba, terjemahkan diwajibkan. Ya, misalnya di setiap kalimat akan diterjemahkan sesuai dengan katanya saja. Dan terkadang begini, terkadang bahkan terjemah itu tidak bisa masuk pada makna yang dalam, yang membedakan dua kata yang mirip. Ya, padahal konteksnya bisa berbeda. Ya, diterjemahkannya sama. Contoh begini, apa artinya insan? Manusia. Insan, manusia. Apa artinya ins? Ya, ma'syaral jinni wal ins. Manusia juga. Apa artinya nas? Qul a'udzu birabbin nas. Manusia juga. Bayangkan, ins manusia, insan manusia, nas manusia. Kalau ketiganya terjemahannya sama-sama manusia, kenapa diungkapkan dengan kata yang berbeda? Ya. Baik, wahyu pertama turun apa? Iqra, artinya apa? Bacalah. Nanti Anda buka Quran surah ke-29 ayat 45. Di situ tulisannya utslu ma uhya ilaika minal kitab. Ketika dibuka terjemahan, maknanya sama, bacalah. Yang satu bacalah, yang satu bacalah. Padahal dua katanya diungkapkan oleh Al-Quran dengan kata yang berbeda. Satu iqra, kedua utslu. Nah, karena itu, poin pertama, kita ingin ambil garis besar dulu bahwa terjemah itu tidak membawa hukum fikih. Ya, tapi hanya menampilkan makna tekstual dari rangkaian kata yang diterjemahkan. Ya, jadi hanya menampilkan kata tekstual saja. Kalau kita ingin mengambil hukum dari terjemahan itu, maka kembalikan kepada kalimat asalnya dengan menerapkan kaidah-kaidah hukumnya. Baik, contoh begini misalnya, kita kembalikan ke ayatnya. Baik, tadi di situ berbicara surat An-Nur, ya, surah ke-24 ayat 31. Itu berbicara tentang hijab. Ya, lebih tepatnya dasar hijab yang berbentuk yang paling dasar, yaitu kerudung. Ya, Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, pada setiap perempuan beriman hendaknya ia memalingkan pandangannya dari yang dilarang. Ya, palingkan pandangannya dari yang dilarang. Wa yahfadna furujahunna, dan jaga kehormatan dirinya. Ya, jangan berzina, jangan selingkuh. Yang paling menarik sampai nanti muncul kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna. Ya. Ya, kata Allah sebelumnya, wala yubdina illa ma dhahara minha, ya, jangan menampakkan tampilan dirinya kecuali yang tampak saja. Ada yang menafsirkan nanti wajah dengan telapak tangan. Kemudian, nah ini dia, pakaikan kerudungnya sampai dengan ke dada. Ya, sampaikan pada perempuan pakai kerudung. Ya, batas paling minimalnya sampai ke dada. Kalimat Qur'annya ini berbunyi katakan, sampaikan. Kemudian jangan. Ya. Kemudian perintahkan untuk melakukan. Jadi bahasa Qur'annya itu kalimatnya, qul, katakan. Ya. Kemudian hendaklah. Nah, ini ketika ada satu kalimat dari atas, ya, kepada yang bawah, tingkat yang tinggi kepada yang rendah,
ya, dari Allah Subhanahu wa taala tingkat paling tinggi kepada nabi utusannya, maka dalam bahasa Arab disebut amr sifatnya, perintah. So gini, saya pimpinan di perusahaan nih, ya. Anda karyawan. Saya katakan begini misalnya. Tolong ke bawah. Ya. Baik. Ambil teh di bawah. Baik. Maka sifatnya apa? Perintah kan? Tapi kan saya nggak katakan wajib, tidak kan? Saya katakan perintah, tolong ke bawah, ambil teh. Nah ini Allah menyampaikan kepada Nabi, katakan pada semua perempuan-perempuan, palingkan wajahnya dari yang dilarang. Jaga kehormatan dirinya, jangan berzina, jangan tampakkan bagian tubuhnya, kecuali yang biasa nampak saja. Baik, ada yang mengatakan wajah dan telapak tangan, lalu pakai kerudung sampai ke dada. Baik, karena kalimatnya sifatnya perintah, walaupun tidak mengandung kata langsung wajib di situ, maka dikembalikan kepada dasar fikih. Dasar fikih itu produk pembentuk hukum. Ya, jadi kalau Al-Quran sumber hukum, kalau menjadi sebuah ketentuan hukum namanya fikih. Fikih punya dasar, namanya qawaid fikih. Ya, pokoknya disebut usul fikih. Bingung ya? Oke, karena itu nggak mudah. Jadi kalau belum paham kaidah, jangan bicara hukum. Ini biarkan ulama, ya. Sama kayak kita nyari obat kan kita tanya dokter, ya. Terus dibikin ramuan. Jadi jangan semua orang bisa ngasih obat, ya. Semua ada spesialisasinya. Nah, maka di usul fikih ini ada kaidah berbunyi begini: al aslu fil amri lil wujub hatta yadullad dalilu ala khilafihi. Ya, asal makna sebuah perintah itu mengandung hukum wajib. Jadi tidak harus kalimatnya langsung berkata, saya wajibkan. Muhammad katakan pada umatmu, saya wajibkan. Tidak. Jadi setiap ada unsur perintah, ya, maka sifatnya wajib. Setiap ada unsur larangan, jangan. Ya, jangan itu kan perintah untuk meninggalkan, disebut larangan. Perintah mengerjakan, perintah meninggalkan. Perintah meninggalkan disebut nahyun, larangan. Perintah mengerjakan disebut amrun, lakukan. Ya, maka sepanjang ada kalimat dari Allah, kerjakan, lakukan, itu sifatnya perintah. Maka dalam kaidah dasar fikih, dasar hukum Islam, jika ada nada perintah, maka sifatnya wajib. Kecuali ada keterangan lain yang menjadikan kewajiban itu turun tingkat hukumnya menjadi sunnah atau mubah standar. Nah, contoh, poligami. Kenapa ketawa? Kenapa ketawa? Misal, Quran surah keempat An-Nisa tentang poligami ayat 3, ya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Ya. Jika engkau khawatir, ya, tidak mampu berlaku adil pada anak-anak yatim ini ketika engkau ingin menikahinya, ya, dalam hal perawatannya, maka perintah sifatnya nikahi, kata Allah. Silakan nikahi. Ya, untuk bisa membantu merawat mereka, kamu boleh nikahi. Bisa 2, 3, atau 4. Ya, 2, 3, atau 4. Kalau dibaca sampai sini saja, jadi perintah. Maka wajib tuh. Artinya kalau yang nggak poligami, dosa. Ya kan? Nah, tapi kita teruskan ayatnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ya. Tapi kalau Anda malah nanti nggak bisa berlaku adil dengan berpoligami itu, ya, tidak ada memenuhi kualifikasinya, syaratnya tak terpenuhi, bahkan nanti berpeluang menjadikan suasana rumah tangga tidak muncul sakinah, nggak ada mawaddah, nggak ada rahmah, cukup satu aja. Ya. Satu aja samara susah, terus pengen 2 gitu kan. Kata Quran tuh begitu. Nah, jadi jangan sampai diartikan nanti hukum poligami wajib, karena ada keterangan lain yang menjadikan tadi kalimat perintah turun. Ya, bisa menjadi sunnah, mubah, atau bahkan turun nanti geser ke kiri, makruh. Ya, kalau dikerjakan jadi buruk misalnya, atau muncul suasana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pertama, kita bisa simpulkan bahwa kalimat wajib, ya, di dalam ayat Quran surah ke-24 An-Nur ayat ke-31 itu ditemukan dari bentuk katanya, ya, dalam bahasa Al-Quran, yaitu sigat kalau dalam bahasa Arab, dari unsur bentuk katanya yang berupa perintah, sedangkan perintah diartikan sebagai wajib. Jelas sampai sini? Nah, itu baru kerudung. Ini yang paling pokok dasar. Jadi bagi perempuan itu sekecil-kecilnya berkerudung. Nah, ya, jadi kalau sekecil-kecilnya berkerudung, batasnya sampai dada.
Ya, cuma kan gini, di zaman Nabi itu dulu belum ada mukena seperti kita sekarang. Ya, kain boleh jadi terbatas. Jadi kalau muncul perintah sholat misalnya, ya, atau misalnya ini ketiup angin sedikit ini bisa terbuka dan sebagainya, kan? Nah ini karena itu dalam hal tertentu muncul kejadian ada sebagian perempuan malam-malam mau ke toilet diganggu oleh preman-preman di awal masa Islam. Di preman sudah ada dulu, nah, cuman pada taubat. Jadi kalau sekarang masih ada preman telat gitu, ya, telat. Nah, jadi diganggu. Nah, saat diganggu dilaporkan pada Nabi, esoknya turunlah Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 59. Ya, Allah berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika ya wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Ya, wahai Nabi SAW, katakan, perintahkan. Nah, qul, katakan, perintahkan. Ya, kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan perempuan beriman dimanapun. Imannya dipertaruhkan. Dipertaruhkan. Apa yang dikatakan di sini? Mulai sekarang rendahkan, ya, jilbabmu, kerudungmu itu rendahkan jilbabnya. Jadi menutup lebih bawah lagi. Ya, asa an yu'rafna fala yudzain. Dengan demikian dikenali, nanti kamu nggak diganggu lagi. Jadi ayat ini ingin menegaskan kerudung yang dipakai itu sebagai identitas bagi seorang muslimah. Yang kedua, penanda kekuatan iman, ya kan? Yang ketiga, kalau sudah mengenakan begitu, maka muslim-muslim, pria-pria mesti peduli. Kalau diganggu, mesti dilindungi. Ini sebetulnya jilbab itu Allahu Akbar, sayang Allah. Jadi bukti cinta Allah kepada perempuan beriman, itu diturunkan jilbab. Asalnya supaya nggak diganggu gitu. Jadi saking sayangnya Allah pada setiap perempuan beriman, jangan diganggu perempuan beriman. Ya, dari mana kita tahunya ya Allah dia beriman? Lihat, berjilbab gak? Ini identitas pertamanya. Di sepanjang Anda menemukan yang berjilbab diganggu, bantu mereka. Ya, kesulitan, bantu mereka. Itu asalnya. Jadi ketika diturunkan itu untuk meringankan perempuan, bukan untuk menyulitkan. Ya. Yang kedua, pertanda iman. Ya. Jadi yang ketiga, ini memudahkan dalam syariat. Jadi kalau dilonggarkan itu, longgar, nanti kalau di Arab kan nggak ada mukena tuh. Jadi dia bisa langsung dipakai untuk sholat sekaligus langsung. Ya. Nah seperti ini. Jadi serendah-rendahnya menggunakan kerudung. Ya, rendah itu bukan menunjukkan rendah, tidak, karena nanti ada beberapa aktivitas yang memang sulit dikerjakan dengan menggunakan jilbab panjang. Maka paling minimal sedada itu. Ya, paling minimal sedada. Ya, jadi rendahkan dikit gitu kan. Nah, kalau kita ingin santai perpanjang, tapi kan kalau ada yang maaf ya di pasar berjualan sayur macam-macam dan sebagainya, kesulitan misalnya dalam pergerakan yang mobile, maka setidaknya paling rendah dia sedada itu. Nah, ini yang dimaksudkan di dua ayat tadi. Jadi kata wajib tidak tertuliskan di terjemahan karena memang terkandung unsur hukumnya di balik kalimat perintah di dua ayat tadi. Nah, tapi yang ingin saya tekankan di sini, karena itu belajar agama tidak bisa dicukupkan dengan terjemahan saja, itu berbahaya. Ya, karena itu mesti bertanya. Ya, jadi jangan sampai disimpulkan belajar terjemah langsung paham, tidak. Imam Al-Bukhari menulis tafsir hadisnya sahihnya 16 tahun. Ditulis 16 tahun. Ya, baru bisa disampaikan. Anda baca baru 1 hari atau 16 jam, tiba-tiba langsung jadi mufti misalnya. Kan mustahil. Ya. Jelas ya? Ya, saya kira jelas ya, pemirsa dimanapun Anda berada. Jadi kesimpulan cepatnya, kata wajib bila pun tak terdapat secara tekstual di terjemahan, bukan berarti hukumnya hilang kewajiban, tapi dilihat dari makna yang terkandung di dalamnya. Jika dia berbentuk perintah, maka menjadi wajib. Jika kewajiban itu diikat dengan syarat-syarat atau kondisi tertentu, maka hukumnya bisa merubah sesuai dengan kadar perintah yang dimaksudkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.